Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan Bambang Juanda dari Departemen Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB. Kali ini saya akan membahas tentang model ARIMA yang merupakan salah satu topik dalam ekonometrika deret waktu, ya. Dan ini juga dibahas di dalam buku kami. Model ARIMA ini kadang-kala juga disebut metode Box-Jenkins karena mereka ini dianggap yang pertama kali mengembangkan bagaimana menentukan ordo daripada proses autoregresif dan proses moving average. Ya. Dulu saya membahas ini diajarkan untuk mahasiswa statistika tahun 80-an ya, menggunakan buku Makridakis ya, sehingga ilustrasi data yang digunakan juga ini menggunakan dari data di sini ya. Kemudian ini juga edisi yang berikutnya, ya, tahun 80-an, ya. Oke. Setelah mengikuti pembahasan ini, Anda diharapkan dapat memahami, ya, tentang model ARIMA dan juga makna kestasioneran data deret waktu dan bagaimana cara memiksanya secara mudah. Kemudian memahami implikasi kestasioner, ya, bagaimana kalau data stasioner dan tidak stasioner. Kemudian bagaimana memahami prosedur stata, ya, dan juga bagaimana menginterpretasi daripada output dari software stata tersebut gitu ya. Model Autoregressive Integrated Moving Average atau ARIMA dikembangkan oleh Box dan Jenkins sehingga ARIMA kadang-kala juga disebut metode deret waktu Box-Jenkins. Model Box-Jenkins terdiri dari model stasioner, autoregressive, AR, moving average, atau juga gabungannya yaitu ARMA, autoregressive moving average. Dan juga model yang non-stasioner. Kalau non-stasioner ya, ini disebut ARIMA ya, ada harus dilakukan penstasioneran dulu dengan melakukan difference. Ya. Untuk model autoregresif ya, misalnya proses regresi diri atau AR yaitu regresi deret YT terhadap observasi waktu lampau dirinya sendiri. Misalnya model secara umum yaitu YT fungsi daripada YT-1, YT-2 sampai YT-P. Nah ini koefisiennya kalau nanti dilihat untuk orde 1 ini harus kurang dari 1 nilai mutlaknya ya. Begitu juga nanti ketika orde 2 ya akan seperti itu dan seterusnya. Tapi nanti ada beberapa kombinasi untuk syarat daripada kestasioner autoregresif untuk beberapa orde yang akan kita lihat nanti. Nah, kalau kita memperhatikan model ini, ya, ini sudah dikurangi dengan konstanta nilai tengah atau garis kecenderungan tren deret waktu, gitu ya. Sehingga nilai harapannya ini sama dengan 0, ya, sehingga dengan demikian deret yang digunakan di dalam model ini adalah simpangan terhadap rataannya, yaitu YT dikurangi dengan mu-T ya, jadi dikurangi terhadap garis kecenderungannya. Jika garis kecenderungannya membentuk kecenderungan musiman, bisa dihilangkan musimannya ini dengan decentralize ya, atau secara umum dikatakan detrended ya, yaitu model yang garis trennya sudah dihilangkan. Untuk autoregressive order 1, ini modelnya ini yang paling sederhana, yaitu YT fungsi daripada YT-1, kemudian bagaimana sifat dari AR1 yang stasioner ini, yaitu nilai tengahnya 0, kemudian kalau kita lihat ini adalah variance, ini adalah covariance, dan kalau kita lihat ya auto korelasinya, yaitu covariance dibagi variance, dan di sini akan terlihat ya, bahwa syarat kestasioner ya bisa dibuktikan bahwa koefisien beta 1 ini nilai mutlaknya harus kurang dari 1, yaitu nilainya antara minus 1 sampai dengan kurang dari 1 ya. Di antaranya ya, kalau misalkan 1 ini adalah model yang menggambarkan random walks yang stasioner. Nah, dalam menentukan apakah ini adalah proses AR, nanti sebenarnya bisa dilihat dari ACF-nya ya. Kalau kita lihat di sini nilai beta ini nanti makin lama makin berkurang koefisiennya ya, sehingga nanti autokorelasinya makin lama makin kecil. Jadi di sini biasanya akan terlihat pola eksponensial yang semakin menurun. Kalau negatif koefisiennya ini akan terjadi semacam osilasi negatif, positif dan seterusnya. Dan nanti bisa juga ada yang menggambarkan pola gelombang sinus ya. Tapi nanti dalam menentukan ya ordo autoregresif apakah 1, 2, dan 3 ini nanti dilihat dari partial
autocorrelation function ya, yaitu korelasi parsial antara YT dengan YT min K gitu ya. Nah, ini merupakan ukuran pengaruh YT min K terhadap YT yang belum dijelaskan oleh puba bebas lainnya dalam model. Atau kalau kita lihat bagaimana menentukan peranannya, bisa dilihat dari korelasi parsial yang dibahas di dalam buku ekonometrik kami di sini. Jadi ini mengevaluasi kontribusi pubah bebas YT dalam menjelaskan keragaman pubah YT ya, jika pubah bebas lainnya sudah masuk di dalam model. Jadi kalau misalkan saja korelasi parsialnya PACF-nya itu signifikan, itu berarti ordonya di situ. Kalau ada dua berarti autoregresif sampai ordo kedua dan seterusnya. Untuk ordo kedua ini YT fungsi daripada YT-1 dan YT-2 ya, kemudian ini sifat AR-nya, dan ini bisa ditunjukkan ya pergugus persamaan dalam suatu persamaan Joule-Walker ini. Jadi row ya K-1, K-2 di mana dalam menentukan betanya bisa ditentukan dari persamaan Joule-Walker. Nah, syarat kestasioner AR2 seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa nilai mutlak untuk koefisien yang terakhirnya itu kurang dari 1. Kadang kan di sini kombinasinya penjumlahannya kurang dari 1 dan pengurangannya juga kurang dari 1. Untuk model yang lebih umum dengan ordo P, yaitu fungsi daripada YT-1 sampai YT-P, kemudian sifat daripada AR ordo P ini yang stasioner bisa ditunjukkan dari persamaan Joule-Walker. Jadi ini suatu gugus persamaan di mana dulu kita bisa menduga koefisien betanya ya, setelah kita hitung autokorelasinya ya, kita bisa menentukan koefisien beta 1, beta 2 sampai dengan beta P. Nah, untuk model moving average ya atau rataan bergerak ya, model umumnya adalah seperti ini, yaitu YT fungsi daripada ET-1 sampai dengan ET-K dengan ordo ya ke Q gitu ya, secara umumnya seperti ini. Dan E ini adalah merupakan white noise ya, innovation yang memenuhi asumsi klasik ya, tidak berkorelasi dan juga bebas antar sesamanya. Rataan bergerak ordo pertama ya, yang bisa kita lihat dari model ini, maka sifat model ini bisa ditunjukkan nilai tengahnya sama yaitu 0 ya, karena tadi disampaikan bahwa ini nilai koefisiennya ini anggaplah aja ini adalah setelah dikoreksi dengan nilai tengahnya. Dan ini bisa ditunjukkan ya, data yang tadinya stasioner setelah distasionerkan gitu ya, maka biasanya non konstanta ya, jadi konstantanya tidak signifikan gitu ya. Dan kalau kita lihat ya, kalau ordo pertama autokorelasinya ada nilainya seperti ini, dan untuk ordo berikutnya yaitu kedua, ketiga, secara teoritis ini sama dengan 0 gitu ya. Nah, di dalam software yang lain gitu ya, kadang-kala ini harus hati-hati ya. Fungsi modelnya itu adalah bukan minus tapi plus ya, misalkan untuk software Minitab ya, tapi untuk eFuse atau mungkin untuk Stata ini menggunakan modelnya koefisien negatif seperti yang ada di buku Makridakis ya, ini fungsinya ini. Tapi tetap kita harus hati-hati, kadang-kala ada satu software seperti Minitab ya, ini koefisien ini diperoleh dari model yang negatif, model umumnya gitu ya, sehingga nanti koefisiennya bisa berbeda, yang satu negatif misalkan untuk di Minitab, di Stata bisa positif ya. Oke. Untuk rataan bergerak ordo kedua, moving average ordo 2 seperti ini ya, sampai ET-1 dan ET-2, sifat modelnya juga bisa kita lihat ya, ini adalah variannya, ini adalah kovariannya, ini adalah autokorelasi ordo 1, ordo 2 ya. Sedangkan autokorelasi untuk ordo 3 dan seterusnya ini akan sama dengan 0 gitu ya. Ini adalah yang secara umumnya sampai ET-K untuk ordo Q. Kemudian kita juga bisa ditunjukkan kalau ordo Q, maka autokorelasi pada ordo setelah Q, yaitu mulai Q plus 1 itu akan sama dengan 0. Itu secara teoritis ya. Sehingga dalam menentukan ordo daripada moving average ya, ini bisa dilihat dari berapa ya, atau ordo keberapa yang signifikan gitu. Jadi biasanya nanti cut off ya sesuai dengan teorinya ini gitu. Kalau ordo 2 ya dia akan cut off pada ordo ke-3 dan seterusnya. Jika model terdiri atas gabungan autoregressive dan moving average, ini disebut model ARMA, yaitu dengan ordo P dan Q. Kemudian bentuk umumnya seperti ini ya, ini sampai dengan P, YT-nya, kemudian ET-nya legnya sampai dengan Q.
Nah, untuk ARMA 11, persamaan Yule Walker-nya bisa diberikan sebagai berikut. Ya. Jadi kadang-kadang untuk menentukan koefisiennya bisa dari sini, seperti yang disampaikan sebelumnya. Nah, untuk persamaan Yule Walker-nya, ya, untuk ARMA PQ bisa ditunjukkan, ya, ini sama, ini persamaan ininya, sama seperti yang dibahas sebelumnya. Namun ini adalah berlaku untuk K, ya, setelah ordo moving average-nya, ya. Jadi kita lihat Yule Walker ini memang ini kaitannya dengan autoregressive model. Untuk model ARIMA, ya, ini persyaratan utama model AR, MA, ARMA, ya, sebagaimana saya sampaikan, ini adalah datanya harus stasioner. Jadi menentukan P, Q, ya, ordonya ini adalah kalau datanya sudah stasioner. Kalau data tidak stasioner, ya, dalam level perlu dibuat stasioner dulu melalui proses diferensi atau difference, yaitu YT dikurangi YT-1, ini difference, ya, seperti kadang-kadang juga disebut dengan notasi lag, ya, kalau dengan software Sotata misalkan ini, misalkan 1 min L YT. Nah, kalau misalkan setelah diferensi pertama ini belum stasioner juga, kita diferensi lagi, ya, jadi sampai stasioner, katakanlah secara umum sampai dikali, ya. Kalau sampai 2 kali berarti di difference sekali lagi, yaitu yang tadinya YT-1, yaitu DY ini dikurangi DY sebelumnya, gitu ya. Nah, model ARMA atau ARMA dengan data yang stasioner melalui proses diferensi ini disebut model ARIMA, ya, jadi integrated with moving average, ya. Dan ini dituliskan berapa kali didiferensi untuk mendapatkan data yang stasioner. Bisa juga dituliskan, ya, dari data yang sudah stasioner ini, ya, setelah didiferensi D kali ini adalah modelnya sebenarnya ARMA, ya. Jadi karena D-nya sudah 0, ya, dari model yang sudah stasioner. Nah, untuk data musiman, ya, ini harus di-difference, ya, dengan lag berapa periodisitas, ya. Kalau data bulanan, yaitu dikurangi dengan YT-12 dari 12 periode sebelumnya, ya. Kemudian kalau data musiman, data kuartalan, karena kuartal 1 kuartal 4, nanti dikurangi dengan data 4 kuartal sebelumnya, gitu, ya. Jadi misalkan saja kuartal 1 dikurangi dengan kuartal 1 periode sebelumnya. Ini juga untuk data bulanan, bulan Januari dikurangi dengan data bulan Januari periode sebelumnya, dan seterusnya, sehingga nanti musimannya bisa dihilangkan. Jadi model umumnya seperti ini, ya. Kalau katakanlah dengan musiman, ordonya adalah biasanya ditulis dengan huruf besar, ini adalah periodisitasnya. Kalau bulanan 12, kalau kuartalan 4, ya, seperti ini. Nah, bagaimana tahapan dari box Jenskin ini, prosedur box Jenskin ini, ya, untuk menentukan ordo AR, MA, dan ARMA tadi, gitu, ya. Pertama, kita harus identifikasi model. Jadi, berapa ordonya, ya. Tentu saja untuk menentukan ordo, data harus stasioner dulu. Kalau misalkan datanya tidak stasioner, harus kita lakukan difference, ya. Kadang-kadang juga ada data yang tidak stasioner dalam ragam. Kadang-kadang harus ditransformasi, ya, misalkan dengan logaritma, gitu. Seperti yang dijelaskan di video sebelumnya tentang masalah kestasioneran data. Kemudian kita estimasi, ya, setelah kita tentukan ordonya, kita estimasi parameter koefisien daripada model tersebut. Ya. Kemudian kita evaluasi, ya, apakah signifikan atau tidak, ya. Kalau tidak signifikan, misalkan saja kita bisa lakukan backward step, ya, dengan tahapan langkah mundur. Jadi kalau ordo ketiga tidak signifikan, kurangi sampai ordo 2 saja, dan seterusnya. Kemudian kita lakukan prediksi atau melakukan forecasting, ya. Jadi ini adalah tahapan, ya, dalam metodologi box dan Jenskin, ya. Jadi ini fase satunya, ya, pemilihan model, ya, nanti. Jadi di identifikasi model ini tentu saja sekali lagi ini dari data yang sudah stasioner baru ditentukan ordonya, ya. Setelah itu kita duga, kita diagnosa, ya, bagaimana sifat daripada sisaannya, dan kita lakukan forecast, kita aplikasikan model yang kita duga ini. Jadi ini, ya, identifikasi modelnya, oke. Kemudian dalam mendeteksi kestasioneran data, ya, tadi sudah dinyatakan, yaitu dari katakanlah bisa dengan grafik, bisa juga dengan uji ADF atau Phillips Ferron, ya, ini banyak yang bisa kita lihat, bisa secara deskriptif, ya, dengan gambar, scatter plot, maupun bisa dengan uji statistik, ya. Nah,
Dalam menentukan ordo ya setelah stasioner di sini, kita bisa melihat dari ACF ya atau correlation function dan PACF ya. Untuk ya PACF katakanlah untuk AR1 seperti dijelaskan sebelumnya, untuk AR1 ini PACF-nya pasti yang signifikan biasanya 1 ya. Jadi bisa positif, bisa negatif. Kalau misalkan positif, maka ACF-nya ini akan menurun ya. Tadi dijelaskan ini kan seperti eksponensial menurun gitu. Tapi kalau negatif biasanya selang-seling positif, negatif dan seterusnya. Begitu juga kalau AR2 nanti yang signifikan ada 2, bisa positif bisa negatif dan ini akan mempengaruhi ACF-nya juga gitu ya. Nah, jadi ini ya, jadi kalau ini adalah tadi eksponensial menurun ya, menurun secara eksponensial. Sedangkan untuk model moving average ya, ini adalah bisa dilihat dari pola ACF-nya. Ya. Kalau ACF-nya misalkan yang signifikan ini 1, berarti ini tandanya mungkin ordo 1. Ya. Begitu juga kalau misalkan saja katakanlah kalau ordonya 2, ini yang signifikan ada 2 ya. ACF-nya ini ada 2. Kemudian kalau misalkan PACF-nya ya kalau modelnya moving average ya ini ada eksponensial menurun gitu ya seperti ini. Kalau negatif ini akan terjadi osilasi dan kadang-kadang juga bisa menggambarkan pola gelombang sinus ya. Jadi bagaimana dengan campuran? Kalau campuran ini agak sedikit susah melihat bagaimana polanya secara beraturan, tapi paling tidak juga bisa melihat kalau misalkan katakanlah ordonya 1, paling tidak ini 1 ini signifikan ya. Misalkan saja untuk PACF berarti ini AR1, kemudian untuk ACF-nya ada 1, paling tidak seperti itu. Tapi kadang-kala memang bisa seperti ini agak susah kita menentukan bagaimana ordo daripada AR dan MA. Hanya dari pengalaman ya, metode Box dan Jensen ini biasanya ordo ini tidak lebih dari 2 ya. Jadi misalkan saja untuk ordo AR bisa kita cobakan 012 K 012 untuk moving average, kemudian difference-nya untuk mendapatkan stasioner bisa udah stasioner bisa di difference sekali, bisa 2 kali. Biasanya tidak lebih sampai 2 kali. Jadi kalau kita lihat ini kombinasinya bisa 27 ya. 27 kali. Tapi tentu saja kalau ada musiman ya, berarti kali 27 cukup banyak gitu. Oleh karena itu, kalau kita menggunakan prosedurnya seperti yang disarankan Box Jensen, itu bisa lebih mudah dalam memilih, bisa lebih mudah dan cepat dalam memilih model ARIMA yang terbaik. Kemudian seperti biasa dalam estimasi model kita uji ya, misalkan dengan uji T ya, kemudian juga ada beberapa yang bisa kita keluarkan R kuadratnya dan seterusnya untuk melihat goodness of it. Kemudian kita evaluasi dilihat dari rasionya. Ini jangan lupa ini ya. Seringkali peneliti ketika sudah mendapatkan model time series baik VAR maupun HCM gitu, VHCM gitu ya. Kadang-kadang tidak dilihat lagi residualnya, anggap saja itu benar. Padahal di dalam pemilihan ordo ya, katakanlah ordo yang optimal gitu. Kadang-kadang belum tentu itu pasti benar. Apalagi juga dalam pengujian kestasionerannya gitu ya. Seperti yang sudah dijelaskan di dalam video sebelumnya. Jadi sekali lagi kalau modelnya sudah jadi ya kita periksa dulu juga residualnya gitu ya. Kemudian saya kira mengenai residual ini sudah dijelaskan di video sebelumnya apakah memenuhi asumsi klasik atau memenuhi asumsi kestasioneran. Ya, bisa dengan uji, bisa juga secara deskriptif. Kemudian dilakukan prediksi atau peramalannya. Seandainya ya ada beberapa karena pendekatan Boxian ini kadang-kadang sering digunakan dengan menggunakan metode deskriptif karena supaya lebih cepat ya dari scatter plot ya untuk kestasionerannya ya. Nah nanti ketika mendapatkan beberapa alternatif model ya biasanya kita menggunakan mean absolute percentage error-nya. Kenapa? Karena kalau menggunakan ya yang ini ya RFSA atau MAE itu kalau satuannya sama. Nah seringkali kita menggunakan model ini satuannya tidak sama kalau datanya misalkan tidak stasioner dalam ragam sehingga harus ditransformasi ke logaritma ya atau ke akar supaya dapat stasioner bukan hanya dalam nilai tengah tapi juga dalam ragamnya. Ada 2 pendekatan dalam regresi menggunakan time series ini, data time series ini. Pendekatan klasik biasanya kita menduga model dulu, kemudian dilihat apakah asumsi error ini dipenuhi atau tidak ya. Dalam konteks ini data dari waktu error tersebut bersifat stasioner. Nah, yang kita bahas di sini biasanya menggunakan selain ARIMA atau mungkin model
VAR atau VCM ya, kita lihat dulu ya kestasioneran data tersebut ya. Kemudian kita tentukan ordonya atau legnya ya. Kemudian baru kita duga parameter ya. Tapi tetap ya, walaupun misalkan menggunakan pendekatan kedua, errornya tetap diperiksa lagi apakah dia memenuhi asumsi model klasik atau tidak gitu ya. Jadi jika dipaksakan pada deret waktu yang belum stasioner, analisisnya dapat menyesakan. Ini biasanya yang pendekatan yang kedua. Namun jika errornya memenuhi asumsi klasik, model tersebut tetap valid gitu ya. Oke. Nah, ini sudah dibahas di dalam video sebelumnya ya. Jadi sekali lagi, menggunakan model kedua ini tergantung kita mau menggunakan model apa. Tergantung model. Kalau menggunakan misalkan saja model data panel gitu, itu juga time series gitu ya, untuk data panel itu gitu. Itu tidak perlu kita menstasionerkan datanya gitu. Jadi tergantung model apa yang mau kita kembangkan ya. Jadi kadang-kadang bisa juga pendekatan yang kedua. Tergantung model apa yang akan kita kembangkan. Jadi sekali lagi di dalam pemeriksaan error ini ya, jadi sekali lagi ini sebenarnya melihat kalau asumsinya dipenuhi ya, kalau ini sama saja stasioner ya dalam berarti model ini dalam keseimbangan jangka panjang. Kalau errornya stasioner ya, jadi errornya ini tiap waktu sama saja ragamnya, nilai tengahnya sama, sehingga model ini kapan saja bisa kita gunakan, sehingga kita wajar untuk melakukan forecasting ya, karena ragamnya sama ya, tadi stasioner dalam error ini gitu ya. Nah, di dalam Stata ini kita bisa menggunakan menu ya, biasanya ini adalah datanya, kemudian ini adalah outputnya, kemudian ini adalah perintahnya ditulis di sini, kemudian ini historisnya. Jadi menunya juga bisa diambil dari sini, time series ya, kemudian kita declare dulu datasetnya apakah bulanan, harian gitu ya, atau kuartalan. Kemudian kita juga bisa melihat ya bagaimana autokorelasi dan partial autocorrelation dari sini ya. Bisa kita lihat dari menunya, PACF dan ACF-nya. Kemudian juga bisa kita tentukan, seandainya A5 ya, ordonya bisa tentukan di sini, P, ini D, ini Q, ya, tergantung nanti kita bahas bagaimana menentukan ordo ini dalam praktek. Ya. Jadi misalkan saja kita gunakan data pada tabel 91 di buku Makridakis ya, kita gunakan time series lainnya, ya, ini seperti ini. Nah untuk data ini tentu saja kita lihat ini ada tren, ya, berarti tidak stasioner dalam nilai tengah dan juga kelihatannya ragam juga tidak stasioner. Ya. Kemudian kita lihat juga ini korelogramnya ya, bagaimana autokorelasi di sini statistik key-nya yang sudah dibahas di video sebelumnya. Jadi kalau kita lihat ini statistik key ini ada menyebar chi-square, ini tidak signifikan ya, autocorrelation-nya, sehingga ini kita nyatakan bahwa ini memang tidak stasioner sesuai dengan gambar yang tadi. Begitu juga dengan ADF ya di Kepler ya, ini nilai statistiknya lebih besar daripada nilai tabelnya ya, padahal ini daerah kritisnya sebelah kiri ya kalau stasioner. Kemudian ini tidak stasioner, begitu juga ini nilai P-nya ini besar sehingga H0 tidak stasioner. Kemudian kalau kita lihat model random walk-nya seperti ini ya, bahwa rho-nya ini adalah rho-nya ini adalah sama dengan 0, tidak signifikan. Begitu juga kalau kita coba dengan tidak ada konstanta gitu, no konstan, ini juga kita lihat ini lebih besar ya, berarti ini adalah belum stasioner. Begitu juga kalau kita lihat di sini do-nya ini sama dengan 0, ini tidak signifikan, berarti ini tidak stasioner. Begitu juga dengan Phillips-Perron test di sini. Kita bisa tunjukkan juga ya, ini P-nya besar, ini berarti tidak stasioner, H0 ya. Kemudian kalau kita lihat nilainya ini koefisiennya ya, koefisien ini, rho-nya ini adalah mendekati 1 ya, ini berarti sama dengan ke H0 ya, ke terima H0 bahwa rho-nya sama dengan 1, berarti ini tidak stasioner. Ya. Kemudian bisa juga kita uji ya, kita uji bahwa ini ketika apakah koefisiennya sama dengan 1, ternyata memang kita nggak bisa menolak itu dengan P yang besar, sehingga ini ke H0 juga. Ya. Oke. Kalau kita lihat ya, dengan korelogram juga akan kelihatan di situ begitu signifikan ya, signifikan terus gitu ya. Biasanya kalau kayak gini ini berarti ini tidak stasioner gitu ya. Ini sama saja tidak, saat ini di luar selang ini ya, seperti yang tadi kita lihat di korelogram sebelumnya. Ini tidak stasioner.
Kemudian data yang tadi yang tidak stasioner ya seperti dijelaskan, untuk mendapatkan data yang stasioner kita melakukan detrend ya, kita hilangkan trennya ya. Jadi kalau kita hilangkan trennya ya, ini adalah data yang tidak stasioner. Kalau di trend ini ya kita kurangi dengan data periode sebelumnya gitu ya, ini akan mendapatkan data yang hilang trennya gitu. Sehingga ini adalah data yang sudah stasioner dalam nilai tengah. Ya berarti di sini D-nya sama dengan 1. Jadi model sementaranya adalah seperti ini. Hanya kita menentukan berapa ordo P, berapa ordo Q gitu ya. Nah, ini bisa dilihat dari ACF dan PACF-nya. Ini juga kita bisa lihat dengan Dickey Fuller ya. Yang tadi sudah difference, saya bisa ditunjukkan ini P-nya ya sudah kecil, berarti ini lebih kecil dari yang 10%. Nah, kenapa nggak yang 5%? Ya mungkin karena ada konstantanya, karena konstanta ini bisa dilihat penjelasan di video sebelumnya, itu menunjukkan sebenarnya stasioner. Kalau modelnya ada konstanta di dalam random walk ini ya, dalam random walk kalau ada konstanta bisa ditunjukkan itu adalah yang tidak stasioner gitu kan ya. Sehingga kalau misalkan kita lihat ya, meskipun ini 10, kalau kita hilangkan katakanlah konstantanya gitu, nanti kalau kita hilangkan konstantanya misalkan di bawah ini ya, nah, itu akan terlihat jelas ini ya, dengan 5% ini lebih kecil, berarti ini ke H1 ya. Kemudian koefisiennya juga di sini ya, ini kurang dari 0, ini signifikan gitu ya. Nah, berarti data ini sudah stasioner ya. Berarti sekali lagi ini identifikasinya D sama dengan 1. Itu juga bisa kita tunjukkan dengan Phillips-Perron test ya, bahwa P-value-nya ini kurang dari 5%, berarti ini H1, yaitu stasioner ya. Dengan Phillips-Perron ini langsung seperti ini. Kemudian, ini juga bisa kita lihat uji apakah sama dengan 1 atau tidak ya. Kalau kita lihat nih, ternyata ini P-value-nya kecil ya. Berarti kalau P-value-nya kecil berarti ke H1 gitu. Berarti data ini stasioner. Nah, bagaimana korelogram dari data yang sudah stasioner ini? Jadi setelah stasioner baru kita tentukan berapa ordo P dari AR dan berapa ordo Q dari MA. Jadi misalkan saja kita lihat ya dari korelogram, dari autokorelasi ya. Tapi ini autokorelasi dari data yang sudah stasioner yaitu Y setelah datanya di difference gitu ya. Kemudian kalau kita lihat mana yang di luar selang, oh ini 1 nih yang di luar selang gitu kan. Nah, kemungkinan ya autokorelasi ini kan ini adalah dari ordo dari MA ya. Kalau kita lihat misalkan saja untuk yang signifikan ini MA ini menurun drastis pada ini. Jadi ketika 2 ini menurun nih ya. Secara teoritis kalau tidak signifikan katakanlah sama dengan 0 berarti ini hanya ordo 1 saja. Jadi untuk sementara kemungkinan ordo MA-nya adalah 1. Ya. Tapi kalau kita lihat ya, ini menunjukkan gelombang sinus nih ya. Jadi kemungkinan kalau ini ACF-nya gelombang sinus, bisa saja ini merupakan proses AR murni nih, khusus AR saja. Nanti bisa kita bandingkan. Ya, jadi kemungkinannya arimanya ini adalah 1 dan sini 1 ataupun 0 ya. Kalau proses AR berarti MA-nya ini ordonya 0 gitu kan. Oke. Kalau proses AR, tapi bisa kita buktikan mana yang baik gitu kan. Nah, untuk PACF ya, yang tadi disampaikan bahwa ini untuk menentukan ordo daripada autoregressive gitu ya. Nah, ini kita lihat yang di luar selang gimana? Yang di luar selang ini ada 2 ya. Jadi kemungkinan ordo daripada AR ini ada 2 ya. Ada 2. Kemudian ini juga kelihatannya kalau misalkan saja ini ordo 2 ya, tadi kita lihat bahwa ACF-nya gelombang sinus ya, kemungkinan yang tadinya Q-nya ini 1, ini sebenarnya mungkin 0 gitu ya. Karena ini mungkin kalau proses AR berarti di sini MA-nya 1. Nah, nanti tinggal dibandingkan saja mana yang terbaik dari dua alternatif model ini. Itu juga kalau kita lihat ya, kita tahu bahwa ini adalah tadi AR-nya 2, kemudian MA-nya 1. Nah, kalau kita lihat di sini MA-nya ini lag daripada untuk AR ya. Ini adalah MA. Kalau kita lihat di sini, ini nggak signifikan nih untuk MA. Kemudian, ya juga yang tidak signifikan konstantanya, sehingga di dalam hal ini, model ini bisa tanpa konstanta dan MA-nya dibuang. Ya. Jadi kalau MA-nya dibuang, ya kalau kita lihat nih, MA-nya dibuang gitu, nah ini signifikan nih. Ya. Signifikan, kemudian ini adalah dari
data yang sudah different sekali gitu ya. Ini kelihatan ini satu. Jadi ini modelnya adalah seperti ini gitu ya. Jadi ini modelnya, ini adalah 1,26 ini untuk AR1-nya gitu. Ini adalah untuk AR2-nya minus 0,6 ini masuk sini seperti itu. Tapi ini adalah dari data yang sudah di difference gitu ya. Tinggal dimasukkan saja kalau mau data aslinya, ini modelnya dari sini kita sederhanakan gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita memprediksi dari model yang ini gitu kan ya? Kalau kita prediksi ini, ya ini dari statanya ya, ini predik Y, ya misalkan ini predik YD, ini agak beda nih, ada dua hal untuk prediksi. Kalau yang ini adalah prediksi tiap waktu berdasarkan data terakhir. Jadi kalau ada data masuk, bagaimana prediksinya? Data masuk lagi, bagaimana prediksinya gitu ya. Ini hasilnya seperti ini. Tapi kalau misalkan yang merah ini adalah prediksi ya. Ini yang YD ya, ada dinamik ya, proses dinamik di sini. Mulai dari tanggal berapa mulainya? Katakanlah dari 21 Januari misalkan di sini ya. Nah, mulai dari sini ini prediksi beberapa waktu ya, setelah waktu tertentu ya, seperti 21. Nah, ini ternyata polanya seperti ini dan suatu saat nanti akan linear nih. Suatu saat akan linear. Nah, barangkali makanya biasanya kalau kita meramal jangan terlalu jauh ya, karena bisa nggak valid seperti itu. Nah, kalau kita lihat ya di buka scatter plot ya, selain dua prediksi tadi, yaitu dengan X-nya juga gitu ya, dari data aslinya. Ini data aslinya, ya data aktualnya ini yang hitam, kemudian yang merah ini adalah data ya, setiap data kita revisi, setiap data masuk yang baru kita revisi. Jadi ini adalah prediksi tiap hari, tiap waktu berdasarkan data terakhir tadi gitu ya. Kemudian kalau misalkan saja untuk mulai dari 1 Januari saja gitu, kemudian diramal sampai berapa tahun, 10 atau 20 tahun, nah hasilnya datanya seperti ini. Dan ini akan beda sekali dengan data aslinya, sehingga hati-hati meramal jangka panjang ya, misalkan 10 atau 20. Sebaiknya kalau data terbaru ada, kita revisi lagi, data baru ada, kita revisi lagi, dan seterusnya ya. Dan ini kita lihat ya, kalau kita tambahkan ini data aktual, ini adalah prediksi tiap waktu, kemudian ini adalah mulai waktu tertentu ya, kemudian ini adalah prediksi untuk data yang stasioner tadi, yaitu data yang sudah didiferensi sekali tadi. Nah, begitu juga kalau kita lihat, ini data aktual ya, ini tidak stasioner, yang hitam, kemudian ini adalah yang merah, ini data setelah didiferensi sekali. Kemudian ada satu lagi, kalau di-difference sekali lagi, jadi di-difference 2 kali gitu, yang biru ini. Dan ini dua-duanya stasioner ya, kadang-kadang kalau kita uji, ini dua-duanya stasioner, tapi mana yang kita pilih gitu ya. Ini bisa saja kita bandingkan, bagaimana kalau data yang sudah di-difference 2 kali ini gitu ya. Jadi kalau misalkan saja kita lihat untuk yang di-difference ini, gitu, bisa kemungkinannya ada 2 ya. D sama dengan 1 atau D sama dengan 2 ya. Seperti saya katakan tadi, biasanya ordo ini tidak lebih besar dari 2 lah. Tinggal Anda bisa membandingkan kalau tidak yakin atau tidak puas dengan model yang kita peroleh. Nah, kemudian kalau kita lihat ya, kalau sudah di 2 kali di difference ya, kemudian kita buat autokorelasinya ya dengan korelogram. Kalau kita lihat di sini yang signifikan ya, 1 dan 2, berarti kemungkinan key-nya ini ya, yang di luar serang ini, key-nya ini adalah 1 atau 3 gitu ya. Ini menurun ini. Nah, tapi ini juga sama ini ACF-nya ternyata punya pola gelombang sinus juga gitu ya. Sehingga kemungkinan bisa saja ini ordo AR gitu ya. Nanti tinggal dipilih gitu ya, mana yang terbaik nanti. Nah, jadi ini adalah ya, kalau kita lihat ya, kemungkinan bisa saja ini proses AR sehingga adalah P saja di sininya 0. Nah, kemudian bagaimana parsial? Jadi untuk menentukan ordo daripada autoregresif dengan partial autocorrelation data dari data yang sudah stasioner. Jadi di dalam hal ini kalau sudah didiferensi 2 kali gitu ya. Nah, kalau kita lihat yang di luar selang gitu ya, yang signifikan ini ada 2. Jadi kemungkinannya AR ini adalah apa? Ordonya 2 ya. Tapi kalau kita lihat gitu ya, ini ordonya 2 di sini. Kalau kita lihat tadi adalah gelombang sinus ACF-nya, kemungkinan ini sama dengan 0 gitu ya. Jadi tinggal dicoba saja signifikan atau tidak MA-nya gitu. Hipotesis kita kelihatan ini tidak signifikan gitu ya. Nah, kita coba misalkan ya dengan ARIMA nih tadi 221 dulu ya.
Jadi yang lengkapnya dulu lah gitu ya. Kemudian nanti kita lihat untuk MA ya, leg 1 ini ternyata ini tidak signifikan gitu ya. Ini nggak kelihatan, ini terlalu jauh gitu ya. Kemudian konstantanya juga tidak signifikan ya, sehingga barangkali bagaimana kalau ini dihilangkan 0 ordonya gitu. Kemudian tanpa konstanta. Nah, dengan tanpa konstanta ya, jadi ini proses AR saja setelah didiferensi 2 kali gitu ya. Jadi ini modelnya adalah seperti ini. Setelah didiferensi 2 kali, ini koefisiennya 0,68, ini koefisiennya minus 0,4 gitu ya. Kemudian bagaimana kalau tadi misalkan saja kemungkinan armanya ini ada 1 dan 3 ya, kalau kita lihat ini 1, 3 MA-nya, bisa kita coba juga gitu ya. Jadi kalau kita lihat nih, untuk yang 1 dan 3 gitu ya, MA-nya yang 3 gitu. Nah ini ternyata memang signifikan gitu. Jadi kemungkinan bisa saja AR1 MA-nya langsung 3, tidak perlu lagi MA 1 dan 2. Ya, jadi untuk beberapa software ya seperti eFuse atau SATA tidak harus berurutan 1 2 3, kadang-kadang langsung saja di MA3-nya gitu kan. Jadi di sini kemungkinan ini juga salah satu alternatif model yang bisa kita ajukan untuk data yang tadi, data tabel 1 tadi. Jadi ini modelnya seperti ini. Ya, jadi ini adalah X-1-nya 0,43, kemudian T-3 dari MA3 ini adalah minus 0,78. Tapi sekali lagi ini adalah strata ini kalau mesin minus berarti model di sini adalah plus ya, karena model umumnya adalah yang negatif. Nah, tadi beberapa alternatif model ya. Yang pertama ini adalah ARIMA 210, bisa juga ARIMA 220 ya, tanpa konstanta semuanya ya. Jadi nanti kalau memang data sudah distasionerkan, biasanya ini modelnya tanpa konstanta, ini terbukti di sini. Begitu juga untuk KR1 MA3. Jadi ada 3 alternatif model. Jadi kalau Anda ingin melanjutkan bagaimana kita memilih model ini, ya bisa kita gunakan dengan mean absolute percentage error gitu. Mana yang lebih kecil ya. Tapi kita juga jangan terlalu kaku, misalkan oh ini paling kecil, padahal bedanya hanya 0,001 gitu. Jadi di dalam modeling seninya kita cari yang sederhana, tapi itu sudah signifikan koefisiennya ya. Jadi kalau kita melihat yang sederhana ya, yang nomor 1 ini yang kita pilih gitu ya. Kalau ingin yang lebih sederhana gitu kan. Karena kalau ini kan diferensinya sampai 2 kali, kemudian ini langsung loncat ke MA3 dan seterusnya. Tapi apapun yang kita pilih, ini ada dasarnya gitu ya. Oke. Nah ini sekali lagi dalam konteks ini bisa saja kita menggunakan kriteria ini karena satuannya sama ya. Tapi nanti kalau misalkan ragamnya tidak stasioner ditransformasi itu harus hati-hati. Oke. Nah untuk contoh yang kedua di dalam tabel 92, kalau ini data bulanan ya, kalau kita lihat datanya ini jelas ini tidak stasioner ya. Data ini tidak stasioner, bukan hanya dalam nilai tengah tapi juga ragamnya ya. Untuk buku Makridakis yang terbaru ini di tabel 74 ya. Nah, kalau kita misalkan saja kita hilangkan ya trennya ya dengan misalkan saja dengan difference sekali nih gitu ya. Kita lihat trennya memang hilang gitu. Tapi musimannya ini masih ada gitu ya. Musimannya ada nih kita lihat ya tiap 1 tahun ya. Tiap 1 tahun ini kelihatan ini ada musiman gitu ya seperti ini. Jadi kemungkinan ini sebenarnya belum stasioner ya. Sehingga kalau kayak gitu, kita coba kalau yang musimannya dihilangkan ya, dengan di tren T-12, dengan 12 periode sebelumnya. Katakanlah Januari dikurangi dengan data Januari periode sebelumnya. Nah, memang kelihatan musimannya hilang gitu. Tapi kalau dihilangkan musiman saja, trennya masih ada gitu ya. Oleh karena itu, dua-duanya harus dihilangkan. Nah, kalau dua-duanya harus dihilangkan, jadi setelah dihilangkan tren, kemudian dihilangkan musimannya, ini tren dan musiman bisa hilang gitu. Ya, jadi setelah kita trennya dihilangkan, dapat Z gitu ya, kemudian ZC ini kita hilangkan musimannya, ini akan datanya seperti ini. Nah, untuk lebih jelasnya lagi, kita lihat nih, ini adalah data yang tidak stasioner ya, kemudian yang merah ini adalah data yang dihilangkan trennya, tapi kelihatan musimannya, kemudian kita hilangkan musimannya dari data yang merah ini seperti ini ya. Jadi ini data yang sudah dihilangkan trennya, kemudian dilanjutkan dengan musimannya. Begitu juga bisa saja kita hilangkan musimannya dulu gitu ya, kemudian baru kita hilangkan trennya. Sama saja hasilnya, ujungnya seperti ini. Kemudian kita lihat ya, jadi sebenarnya di dalam metode ARIMA nggak perlu lagi sebenarnya kita melakukan uji ADF atau ini. Biasanya kita menggunakan pendekatan yang mudah secara eksploratif saja. Ya. Jadi kalau sudah stasioner kita langsung ke
ke paralelogramnya misalkan saja. Yang signifikan berapa gitu. Nah, kalau kita lihat di sini autocorrelation function-nya, ini yang signifikan ada dua nih, ordo 1 dengan ordo yang ke-12 gitu ya. Sehingga kalau kita lihat ya kemungkinannya identifikasinya ini Q-nya ini 1 dan 12 ya. Sehingga nanti model sementaranya ini adalah Q-nya ini 1, ini adalah setelah 12 gitu ya. Ini kita lihat 1, tapi untuk yang musimannya. Jadi ada ordo Q untuk data yang biasa, ini ada ordo Q untuk data yang musiman. Jadi ini adalah 1. Kalau di sini ada setelah 12, 24 ada juga, berarti di sini Q-nya 2. Ya, tapi kini ada 1, yang lain tidak. Gitu ya. Oke, begitu juga untuk PHCF. Ya, untuk PHCF kita lihat yang di luar selang ini ada 3 gitu. Jadi kemungkinan ya, ini di sini PHCF ini ya AR-nya ini ada 3 nih. Ya, kemungkinan ada 3 aja. Tapi kalau kita lihat PHCF ini menunjukkan seperti gelombang ini eksponensial juga turun ya. Kemungkinan ini proses Kemungkinan proses MA sebenarnya. Jadi kalau kita lihat di sini airnya tadi 3, kemungkinan ini sebenarnya 0 kalau ini dianggap proses MA. Tapi nanti kita tunjukkan gitu mana yang lebih baik dengan cara yang sederhana secara deskriptif seperti yang tadi kita bahas ya. Jadi misalkan kita lihat model misalkan aja untuk yang dengan konstanta, misalkan kita lihat nih, yang dengan konstanta ya, di mana ini adalah Q 1 ordo yang biasa, ini adalah ordo yang musiman. Konstanta ternyata kan ini tidak signifikan ya. Kita hilangkan konstantanya, misalkan ya, seperti ini ya. Nah, kemudian kalau kita lihat ini signifikan ya, untuk yang ordo yang periode biasa, kemudian yang sudah prioritas setelah 12 bulan di sini ini juga signifikan ternyata. Berarti di sini modelnya adalah Q-nya 1 untuk yang data yang biasa, yang bukan musiman, yang musimannya 1 juga di sini. Nah, ini tapi yang betul sekali lagi ini setelah ditrenkan ini ternyata yang lebih baik ya kalau konstantanya kita buang. Gitu kan. Kemudian bagaimana kita lihat data ya untuk prediksi misalnya untuk ramalan. Kalau untuk data yang baru misalkan ya, atau misalkan data yang kita prediksi ini data bulanan ya, kalau ini tahun 1966 M9 di sini, mulai dari sini kita ramal ya, tanpa melihat kalau ada data baru kita masukkan untuk revisi ini langsung. Kemudian yang ini yang biru ini kita prediksi kalau ada data waktu yang baru, ini data bulanan bukan harian ya. Kemudian kita masukkan untuk revisi untuk periode berikutnya. Jadi setiap ada data baru kita gunakan untuk revisi. Nah ini mana yang lebih baik? Nah mungkin barangkali akan lebih jelas kalau kita masukkan data aslinya gitu ya. Nah, dengan data aslinya tambah X di sini, ini data aktualnya ya, ini X. Kemudian ini adalah data yang kita prediksi ya, tiap waktu gitu ya. Kemudian ini adalah data yang kita prediksi hanya mulai dari bulan ke-9 tahun 66 gitu. Jadi kalau kita lihat ini terlalu jauh yang hijau ini ya. Dibandingkan yang merah. Kalau merah mendekati dengan yang biru ini gitu ya. Jadi sekali lagi ini lebih baik kita meramal ini jangan terlalu panjang periode kedepannya gitu ya. Jadi hati-hati meramal jangka panjang. Begitu juga ini kalau kita tambahkan ya dengan data selain data aktual, selain data peramalan tiap waktu ya, kalau data baru kita masukkan ya, dan juga data mulai periode waktu tertentu, dan ini adalah untuk data stasionernya seperti ini. Nah, kalau misalkan ini sama saja di tadi ya, kita lihat ini data aktualnya, kemudian ini adalah data prediksi waktu untuk mulai bulan tertentu, ini hasilnya ini agak jauh gitu dibandingkan kalau misalkan kita menggunakan data yang kita prediksi tiap hari, tiap waktu data baru ada kita revisi, dan ini relatif lebih dekat dibandingkan yang tadi gitu ya. Yang ini kan lebih dekat hasil data asli dengan hasil data aktual dengan data ramalannya gitu ya. Nah ini kalau misalkan saja kita menggunakan ARIMA ya yang tadi ini, kalau misalkan saja alternatif lain tadi kan ada 2 yang signifikan AR-nya. Kalau kita lihat ini konstanta ini nggak signifikan juga ya. Jadi kalau ini konstanta signifikan, kemudian bagaimana dengan yang tanpa konstanta no cons ya. Nah ini signifikan, ini yang 2 yang signifikan. Kemudian MA-nya di sini ya, ini ARMA, ini MA-nya yang periodisitas untuk yang musiman gitu. Ini signifikan juga MA yang
ARMA 12 ini ya. Kalau ini kan yang biasa, ini adalah yang musiman ya. Ini signifikan, berarti ini modelnya. Nah, model yang mana yang kita pilih ya? Sekali lagi ini kita bisa bandingkan gitu ya. Model yang dengan AR2 di sini dengan ini adalah AR yang 0 ya. Karena sebenarnya tadi ada semacam gelombang sinus ya, bisa kita pilih model yang mana yang kita baik. Dan ini kita gunakan misalkan MAPE. Jadi sekali lagi bukan sekedar nanti paling kecil ini, kita lihat kadang-kadang perbedaan ini secara substantif itu mungkin tidak begitu signifikan gitu ya. Jangan dilihat dari perbedaan nilai saja kalau perbedaannya sebenarnya kecil. Jadi kita juga lihat dari kesederhanaannya gitu ya. Ya. Kemudian ini juga bisa kita gunakan dengan kriteria yang lain. Nah, untuk data yang ketiga, tabel 93 di bukunya Makridakis di sini, kalau kita lihat ini datanya tidak stasioner dalam nilai tengah dan ragam. Dan juga kelihatan juga ada pola musiman kelihatannya ya. Nanti kita lihat ya bagaimana kalau data ini kita difference ya. Jadi kalau di Makridakis yang baru ini di tabel 75, setelah kita hilangkan ya ragamnya dengan ya, kalau ini kan tadi ragamnya, sini makin besar, kita hilangkan ragamnya itu dengan transformasi logaritma, dilonkan gitu X-nya ini. Nah, setelah dihilangkan ya ragamnya ini kelihatannya setelah dilonkan logaritma ini yang menghilangkan kestasioneran dalam ragam. Jadi tidak stasioner dalam nilai tengah, tapi untuk ragamnya ini sudah stasioner ya. Data stasioner dalam ragam tapi belum stasioner dalam nilai tengah karena ada tren gitu ya. Dan nanti apakah ada pola musiman nanti akan kita lihat lebih jelas lagi ya. Seperti ini misalkan setelah trennya dihilangkan, ini data yang dihilangkan nih, di lon-nya ya, jadi lon X dikurangi lon X T-1, setelah dihilangkan trennya, ini masih kelihatan musiman ini ya, berulang-berulang gitu kan, setiap 12 periode, setiap 1 tahun gitu diulang. Dan ini kalau kita hilangkan musimannya dulu, ini akan seperti ini gitu ya. Musiman hilang gitu ya, tapi trennya masih kelihatan gitu ya. Ya, jadi kalau hanya menghilangkan musiman ini dikurangi dengan ln X 12 periode sebelumnya gitu kan. Tapi di sini tren tidak hilang. Oleh karena itu bisa kita lanjutkan gitu ya. Jadi kalau misalkan saja ini trennya dihilangkan, kemudian musimannya juga dihilangkan, nanti kelihatan sudah dua-duanya hilang gitu ya. Jadi tren hilang dan musiman hilang ya, seperti ini. Untuk lebih jelasnya mungkin kita lihat bandingkan dengan data yang sebelum di difference ya. Ini sebelum di difference ya, ini data yang tidak stasioner ya dalam ln X ya. Kemudian ini adalah data yang sudah stasioner dalam nilai tengah ya, tapi musiman bisa kelihatan. Nah, yang biru ya, yang biru ini adalah yang setelah difference kemudian di deseasonalize ya. Jadi seasonalnya kita hilangkan. Ini sudah stasioner dalam nilai tengah ya, dalam ragam dan juga musimannya sudah dihilangkan. Baru setelah ini, setelah semua stasioner gitu, baru kita tentukan berapa ordo daripada AR dan MA-nya gitu ya. Nah, ini sekali lagi mudah metode Boxian-Kin ini kita lihat korelogram ya dari ACF-nya ya. Jadi setelah semuanya ini stasioner, kita lihat autokorelasinya dan kita lihat mana yang di luar selang atau yang signifikan. Ternyata di sini ada 2, yaitu ini yang 1 ya. Kemudian ini setelah 12 juga ini signifikan. Jadi kemungkinan ya ini adalah Q-nya ini 1 dan 12 seperti tadi gitu. Jadi sehingga kemungkinan sementara paling tidak arimanya ini adalah Q-nya ini 1, kemudian Q besarnya juga 1 ya, dengan periodisitas musimannya adalah 12. Nah, bagaimana dengan PACF-nya untuk menentukan ordo AR autoregresif ini? Nah, kita lihat ya dari PAC ini perintah datanya, kita lihat yang signifikan ada 2. Jadi kalau ada 2, kemungkinannya gitu ya, dari ada 2, kemungkinan ordo P ini ada 2 gitu. Tapi kalau kita lihat di sini eksponen ini menurun drastis ya, jadi mungkin agak mirip seperti ada pola gelombang sinus juga gitu, ini turun drastis. Kemungkinan kalau PACF-nya seperti ini, kemungkinan ini ada pola moving average. Jadi bisa saja P-nya ini 0 ya. Bisa 2, bisa juga 0, banyak proses MA. Jadi maksudnya adalah paling tidak P-nya ini bisa 2, ya. Bisa juga P-nya 0. Ini hanya proses daripada moving average, yaitu Q-nya 1 untuk yang biasa, Q-nya 1 untuk yang
musiman ya, sehingga ini bisa kita dua-duanya kita coba gitu kan. Jadi misalkan untuk data yang seperti ini ya, kalau kita lihat ini untuk satu-satu di sini ya, kalau kita lihat di sini datanya ini yang non konstan. Oke. Ini ada yang 1 dan 0 ya, ini yang 0, ini yang ini dulu, yang satu-satu ini ternyata memang MA ya, untuk 1 ini, untuk yang 12 ini signifikan ini, untuk no konstan gitu ya. Kemudian bagaimana kalau misalkan saja dengan MA-nya juga gitu ya, AR-nya ini diuji juga, dimasukkan, ternyata ini signifikan. Jadi ada dua kemungkinan gitu ya, ada 011, ada juga 100, sehingga bisa kita bandingkan nih, ada dua tadi kemungkinan model itu. Bisa ini adalah proses MA tadi ya, artinya karena AR-nya itu adalah menggambarkan pola sinus, gelombang sinus, atau langsung turun secara eksponensial drastis. Bisa juga kita lihat AR-nya kita masukkan 1 ya. Jadi tinggal mana yang kita pilih dengan membandingkan nilai MAPI-nya gitu ya. Oke. Nah, tadi sekali lagi kalau dalam memilih kita juga dilihat dari mana yang lebih sederhana gitu. Jadi kalau misalkan ini kebetulan dua-duanya sederhana ya, karena ini 0 dengan 1, ini juga 0 dengan 1, tinggal dipilih mana yang terbaik gitu ya. Jadi barangkali itu saja. Semoga bermanfaat ya. Sampai ketemu di topik yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.